Phuket. Phuket tuh pantai di Thailand daerah selatan yang terkenal tempat syutingnya film Leonardo DiCaprio apa? Itu juga iya. mayoritasnya sama Muslim. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik Semakin Berisik. Semakin asik. Ya, saya kedatangan Ninja Hattori mendaki gunung. Sempet mudeng dulu. Ninja Hattori krik. Apa? Oh, mendaki gunung. Mendaki gunung lewati lembah. Oke. Tapi kan setelahnya nggak kayak pendaki. Enggak, kayak emang ini mah nyamar, jadi tika jauhan teh itu musisi atau pendaki, jadi bingung. Di antaranya. Ya, itu tapi lebih kelihatan lebih musisi lah. Oke, karena mungkin kegiatan-kegiatan sekarang lebih banyak di kegiatan musik aktifnya meskipun basicnya pendaki. Pendaki ya. Lebih awal suka di mendaki ya daripada bermusik. Bener, sangat awal banget dari mendaki dulu. Mendaki dulu ya. Nah ini perkenalkan namanya Zubei Budi. Nah, Zubei Budi bukan. Nama aslinya kenalin dulu. Nama aslinya Budi. Ya. Budi nama lengkapnya? Budi. Adalah di IG nanti ya. Oh ya ada di IG ya. Zubei Budi kan ada dua nama biasanya tuh. Zubei Budi dan ada nama asli. Nama aslinya ada di Instagramnya. Instagramnya apa? Jejak Zubei. Pakai dot nggak atau nyambung aja? Jejak Zubei. Oh Z ya. Jejak Zubei. Nah ini Z ini ya. Ada jadi ngenalin diri siapa saya nanti. Gak apa-apa. Selain musisi dan awalnya mendaki gunung nih. Ya. Kenapa bisa suka? Suka apa? Suka mendaki lah ya. Suka mendakinya ya. Itu mah panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Jadi gini. Kalau segmennya berarti hari ini tentang Zubei mendaki gunung gitu ya? Iya mendaki gunung aja, lebih ke situ aja. Oke. Jadi awal mulanya itu ketika ini Ban. Yang namanya anak sekolah menengah kedua tuh apa SMP. Ada ekstrakurikuler. Iya. Ekstrakurikuler kan ada beberapa tuh, ada biasanya yang paling mainstream tuh pramuka, PMR dan paskibra. Benar. Ada satu lagi. Apa itu? Pecinta alam. Oh iya Tapi benar. masih pas waktu itu tuh Zubei ngelihat masih langka kayaknya nggak semua sekolah tuh punya ekstrakurikuler ini di SMP ya. Iya emang jarang. Kalau SMA mungkin udah SMA ada. banyak udah ngelihat. Tapi di SMP unik nih. SMP di mana dulu? Adalah Bandung Selatan. Ya. Selatan Pride pokoknya nama Selatan Pride. Jadi dimulai dari SMP. Akhirnya masuk ke situ kan. Masuk ke situ karena ya mencari yang lebih challenge-nya lebih tinggi dari yang lain. Enggak, sebenarnya pengen yang lebih bebas karena yang lain tuh kayak berseragam gitu ya. Oh benar. Bener nggak ekskul kalian waktu paskibra pramuka ya berseragam sama apa namanya tekniknya prosedurnya harus inilah. Bener. Nah kalau yang satu ini tuh kayak lebih bebas kayaknya kelihatannya. Dan santai. Dari style juga santai. Style dan kegiatan-kegiatannya ternyata benar. Pas saya masuk asik tuh. Selain informasi apa namanya namanya kok lupa sih materi. Selain materi kita diajarin untuk pergi ke alam terbukanya tuh kegiatan alam terbukanya lebih sering. Benar, dari situ camping zaman dulu kan, maksudnya ini nggak ngobrolin zaman sekarang lah teman-teman. SMP ini dulu zaman 90 mungkinnya? Enggak. 2000 pas 2000 kalau 2000 ya. 2000. Tahun 2000-an. Masih belum terlalu ngehits ya kayak mendaki gitu ya, belum terlalu kelihatan ya. Wah, masih jauh dari kata viral. Viral jauh deh. Enggak ngehits pokoknya nama FYP enggak ada, pokoknya enggak ada. Di situ kegiatannya keluar nah selesailah keseringan kan, keseringan udah dasarnya udah dapat gitu ya. Dapat keluar sekolah tuh, keluar SMP tuh makin menjadi ya, jadi makin akut. Nah akhirnya cari teman yang tersisa untuk diajakin naik gunung karena kan yang lain ada yang fokus sekolah sama orang tuanya tuh mau naik gunung, ngapain kamu naik gunung, udah sekolah yang benar aja yang benar gitu ya. Itu dapat temennya
Ada beberapa. Ada beberapa yang emang bestie banget ya. Gitu nya. Ada sarua diajak ke geloan ayo. Orang muncak we daripada sekolah mending muncak gitu. Bener, mending muncak daripada sekolah mendingan. Bener banget. Gitu ya. Sampai kan ini gunung ini di belakang tahu kan? Yang di Gunung Singa. Gunung Singa. Soreang eta di dia pisan. Kalau itu kan buat anak sekarang kan buat mendaki kayak gitu. Kalau saya buat mobile sekolah. Nah gitu. Jadi kadinya mobile sekolah teh dulu ya. Dari selatan itu lumayan. Dari Kopo ya kan? Dari daerah Kopo. Daerah Kopo. Ke situ awalnya? Ke situ awalnya. Ya banyak lah gunung-gunung sekitaran Bandung. Ya. Seperti kalau utara tuh dulu masih dibuka Situ Lembang. Buat teman-teman sekarang yang belum tahu, Situ Lembang tuh dulu memang ada Situ Lembang tuh masih terbuka untuk umum. Ya. Tapi sekarang udah dikelola sama TNI, jadi nggak boleh ada orang luar untuk masuk. Oh, masih kene bebas ya dulu. Asri banget. Asri banget apa namanya? Tidak kaku lah ya. Ditutup tuh 2008. 2008. Jadi itu tuh tempat berlatihnya komando Kopassus. Di situ kebayang lah dari 2008 ditutup untuk umum, sekarang aslinya kayak gimana? Wah, udah hilang. Terus sekitaran Bandung-Bandung lain, ya selatan, utara, Bandung di lingkungan gunung. Ya, di lingkungan gunung. Jadi mendukung gitu ke hobi saya teh. Hobi saya teh. Kayak makin gitu. Ini makin suka ya. Makin suka sampai ke akhirnya mencari dengan teman-teman tuh yang jauh dulu. Jauh dulu. Nah, setelah yang sekitaran Bandung, jadi ada cerita uniknya gini pertamanya. Cerita ke orang tua, mau mendaki Gunung Gede. Di mana tuh? Gunung Gede teh di mana? Cianjur. Cianjur ya. Cianjur di puncak gitu kan. Ada tiga kota sih karena saking gedenya, jadi base camp itu ada dari Sukabumi, Bogor dan Cianjur. Kebayang kan gedenya? Benar, gede. Namanya juga udah Gunung Gede makanya. Nah sama orang tua tuh gini, ngapain ke Cianjur? Yang jauh dong katanya. Orang tuanya mendukung, pannya positif ya. Udah aja, sudah berjelajah. Masalahnya dibakalin nggak gitu kan kalau jauh-jauh. Masalah nama. Ya itu bakal memikir sendiri katanya mau nabung nggak gitu. Benar. Nah waktu itu direkomendasiin sama bapak tuh, katanya ke sana ke Bromo. Anjay lagi jauhnya. Aku nggak tahu Bromo. Nggak tahu Bromo. Tapi cerita ke teman-teman, ya udah ke sana aja katanya. Gimana cara kesananya? Ya pergi aja dulu katanya. Anjay. Gak ada namanya browsing gak ada. Ya dulu belum musim kuota juga masih gak ada. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu masih tahun 2000 masih jarang lah internet tuh. Ya 2005 lah gitu. 2005-an. Nah pergi dulu. Dianterin sama bapakku tuh ke stasiun. Karena buat dia tuh udah naiknya yang bisnis aja. Loh mahal dong. Gak apa-apa naik di gerbong itu aja katanya, gerbong apa? Yang belakang tuh gerbong buat mesin kayak gitu kan, bayarnya setengah katanya, nggak usah beli tiket. Zaman dulu bisa gitu. Bisa nego ya. Bisa nego di tempat. Bukan untuk di ini sih, bukan untuk dijadikan referensi untuk anak-anak sekarang, jangan. Iya, jangan lah itu mah. Barbar pisan. Naik baru tengah-tengah kereta apa namanya bayar ini bukan separuhnya lagi, seperempatnya mungkin. Oh, seperempatnya. Akhirnya. Ada penagihan yang cari ini. Nah nyampe Bromo nih, ini pertama kali yang jauh ya, langsung ke sana. Nyampe Bromo, kecewa. Tahu kan Bromo yang indah itu, yang bagus banget. Kecewanya tuh bukan karena indahnya, tapi itu tuh bukan tempat untuk mendaki. Buat untuk selfie itu dengan buat selfie. Selfie ya. Kita tuh camping di belakang hotel. Oh hotel. Nah kita kok di sini ya? Nggak tahu nih. Coba lihat, oh gunungnya yang itu bro, katanya. Yang Semeru. Oh yang Semeru, ya Semeru ya. Semeru kan? Ya. Jadi kita tuh kalang kabut, maksudnya tuh nggak prepare, nggak apa. Oh ternyata gunung untuk yang didaki itu Semeru. Semerunya ya, kalau itu belakangnya kan. Bapakku mana tahu Semeru, taunya tuh udah Bromo aja. Ketinggalin nama letik. Dininya wes kadinya. Nah itu ban. Berarti salah persepsi ya bapak tuh awalnya mah. Dan kitanya juga. Geus kagok kadinya. Kagok. Langsung ke Semeru. Semeru anjay. Dari Bromo. Dan dari Bromo tuh ke Semeru tuh apain coba? Jalan kaki. Dari Bromo ke Semeru tuh hampir 12 jam ya. Ke kaki gunung Semerunya doang. Ke kaki gunungnya doang. Jadi buat teman-teman yang udah pernah ke Bromo tuh, kita kan kalau melewati padang pasir yang di bawah tuh savananya naik jeep tuh. Ya, naik jeep mahal bro. Iya. Jadi zaman itu tuh ya udah jalan aja. Jalan. Ke Ranopan itu jalan.
Dari jam 8 pagi nyampe nggak 12 jam sih, jam 5 sore kita sampai Ranupani. Itu baru startnya. Anjir. Ke Semerunya bisa dibayangkan jadi 2 kali lipat. Nggak ada tuh kalau kalian kan naik gunung ke Tumpang dulu, naik jeep ke Semeru tuh. Terus ada transport dulu lah istilahnya, ini mah full jalan kaki ya. Ini full jalan kaki karena ketidaktahuan. Tapi akhirnya ya lancar lah. Nggak lancar-lancar ting karena kita perbakalan juga terbatas kayak persiapan kayak gitu ya. Dulu masih apa ya namanya, anak muda zaman dulu mah kan menjalaninya impulsif. Banyak hal-hal yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Belum terlalu melebar juga ya, media infonya masih jarang sih, masih jarang. 2005-an. Ya selanjutnya mah penasaran teh ya, udah nyampe puncak bagus ya. Nyampe Ranukumbolo, keren banget kelas. Anak SMA kelas 1 di sana kan masih jarang asli gitu. Iya maksudnya kuat gitu ya. Alhamdulillah. Oh ya memang kondisinya waktu masih kelas 1 SMA kan fisiknya juga masih semangatnya ya. Masih semangatnya edan gitu. Jadi ketembus semua nepi sampai ke puncak sampai. Alhamdulillah sampai. Jadi kan zaman dulu nggak ada informasi yang kita baca lebih dahulu, kita nggak ngukur. Jadi lebih langsung bergerak. Kalau sekarang kan kita mampu nggak ya, kita sampai kadang-kadang justru sugesti eta nu bikin orang nepi teh gitu ya, ngedrop. Jauh banget ya. Jauh banget. Itu sampai 12 hari. Enggak, bukan 12 hari. 12 kilo tadi mah. Yang dari Bromo ke Ranupani itu ke kaki gunungnya tuh 12 jam. 12 jam maksudnya. Lanjut lagi 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ke atas dari Ranupani. Ya itu mah sudah, untuk kalian mungkin yang udah melihat banyak sekarang FYP yang naik di Instagram, lebih instan lah, lebih mudah karena ada yang namanya porter, tour guide gitu. Tour guide porternya. Kita tinggal jalan. Dulu mah nggak pakai porter ya, yang penting mah nepi lah ya. Ada perbekalan juga. Ya Allah. Kita kan berempat berangkat. Kita cuma bekal gurimi sadus. Tahu gurimi? Gurimi anjir, gurimi bray. Gak ada kompor gas tuh, nggak ada. Bikin kayu bakar, parafin, udah. Itu doang. Tapi tanpa persiapan aja karena disangkanya udah aja ke Bromo gitu, ke Bromona gitu. Ternyata buat selfie kan. Silap gitu ya udah. Berarti bapaknya nyangkanya ini mah mau wisata ya udah sok ke Bromo. Nggak ngerti juga si bapak teh. Tapi alhamdulillah dari situ akhirnya makin menjadi tuh keinginan untuk menjajaki ya. Bukan menaklukkan teman-teman. Kalau menaklukan mah ngeri ya tuh. Ntar gunungnya marah. Masa kita berantem. Menjajaki beberapa gunung. Itu pertama banget udah ketinggian berapa sih Semeru tuh? Semeru tuh 3767. Anjay. 3767. Anjir. Edan pisan. Karek mimiti eta. Pertama kelas 1 SMA akhirnya dulu tuh sampai tiap bulan naik gunung. Jadi sekolah terabaikan ya. Tapi FYI sebenarnya saya tuh udah drop out. Iya, drop out ya. Saya drop out nggak sekolah. Kelas 1 tuh udah menyukai berpetualang istilahnya dan bermusik dulu. Wah, makanya ini udah menjajaki berapa gunungnya saya pasti banyak soalnya di SMA kene batur sarakola yang ada ke gunung. Aduh, nah itu makanya circle pertemanan naik gunung pun makin sini makin banyak jarang gitu. Di zaman saya, di zaman saya maksudnya teman-teman yang biasa menggunungnya. Pas musim sekolah sibuk sekolah. Kebentur mereka sekolah kan. Kalau pas zaman kuliah, saya nggak kuliah, mereka mah ada kayak pressure kan, kuliah dibiayain orang tua misalkan. Ada pressure untuk kalian memberikan yang terbaik kan. Dikasih saeutik nama tamat lah kuliah. Walaupun banyak kemana itu nama lah. Nah saya tuh nggak punya beban itu bro. Oh wes mantap itu, bener-bener full pengen ini ya, nggak peduli gua, nggak apa-apa gua nggak sekolah juga, yang penting gua happy dulu gitu ya, waktu muda mah. Impulsif ya. Bener-bener aja. Tapi jangan untuk ditiru. Jangan untuk ditiru kalau untuk sekolahnya mah ya. Tidak untuk ditiru, akhirnya makin sini makin susah. Zaman kuliah, sampai ke zaman kerja, orang-orang cari kerja. Bener-bener kerja, saya tetap naik gunung. Betul mah geus kapal labrik istilahnya banyak. Kadang-kadang teman ketika mau naik gunung udah nggak ada partner,
kita pergi sendiri, jadinya pergi sendiri. Solo ya, udah solo karir dari menjajak gunung, menjajaki gunung. Misalkan nih dari mulai Jawa Barat, Jawa Barat ada Ciremai yang di Cirebon. Gunung Gede berkali-kali malah. Berkali-kali ya. Terus ada namanya Triple S di Jawa Tengah tuh, Sendoro, Sumbing, Slamet ya. Jadi, posisi titiknya tuh kalau di peta tuh segitiga gitu. Saya sempat ke Slamet mah. Nyampe di puncak. Mantap. Ketemu api biru enggak? Oh enggak. Nah zaman saya masih ada api birunya. Ada sih di sebelah ininya kan. Kita udah nyampe puncak. Terus di belakangnya kan. Di situ masih ada sih. Masih ada. Itu tahun 2017 saya naik. 2017. Masih baru, masih ada sih. Saya 2010. Kan itu Sindoro Sumbing kelihatan. Sisi kemari itu kelihatan kalau dari atas itu. Nah, itu saya juga nggak persiapan bro. Jadi ngilu ada kayak puncak gunung. Nah itu nggak ada sugesti ketakutan jadi nyampe. Bener. Nggak tahu resiko-resikonya tapi jalan aja. Nyampe. Terus gitu. Pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh bisa jadi kayak diaplikasikan juga ke kehidupan. Nah bener. Kumahannya ya nak rintangan capena kumaha gitu ya. Kayak ketemu apa pekerjaan, ketemu bisnis. Kayak nggak mikir untuk takutnya dulu, resikonya dulu. Bener, nggak takut rugi dulu ya. Yang penting jalan aja dulu. Gitu jalan dulu. Ternyata kan dikasih kemudahan ya. Bisa nyampe gitu. Malahan baturan orang nu ngajak ke nepi anjing. Oh gitu. Ya gitu dari situ kemana lagi tuh? Dari situ Pak. Sebenarnya untuk para pendaki zaman sekarang juga ini nggak terlalu aneh-aneh banget sih ya. Standar lah Jawa Timur apa Semeru, terus yang kalau Sumatera Kerinci, ke Bali juga ke Agung, Lombok, Rinjani, sampai ke Tambora tuh di apa? NTB, Nusa Tenggara Barat, di Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Saya tahu nama-namanya doang, kadang lupa di mana lokasi nama. Benar. Dari ketertarikan naik gunung dan backpackeran ini kan setelah naik gunungnya udah mulai jenuh nih. Jenuh karena tiap naik gunung tuh teman-teman yang lain kan pas saya udah turun gunung, saya kan nggak cuti ya. Kalau teman-teman lain kerja cuti habis. Cuma seminggu misalkan cuti. Pulang udah. Nah di sini ketemu yang namanya jalan-jalannya tuh dari pulang naik gunung tuh kayak udah tahu itu tuh kalau perjalanan kayak gitu tuh backpacker dulu. Belum, enggak ada. Enggak ada istilah belum tahu istilah backpacker itu masih baru buat saya. Karena ternyata apa yang saya jalanin ke belakang tuh dengan jalan-jalan dengan ngirit budget, dengan budget seadanya, dengan destinasi yang panjang dan beberapa gitu ya, enggak satu destinasi. Itu tuh disebutnya istilahnya backpacker. Nah, ini kan sama teman ya, misalkan ngajak teman mah mungkin cuma pas cutinya seminggu udah pulang nih mah. 1 hari 2 hari pulang gitu ya, kayak gitu. Kalau saya bisa jadi 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Wah itu mah full destinasi, itu mantap. Kayak misalkan dari Semeru pulang, anak-anak yang lain balik, saya pergi dulu explore dulu, misalkan ke Sempu dulu, terus pulang itu nggak balik ke Bandung, ke Jogja dulu, dari Jogja explore lagi, naik gunung lagi, baru pulang ke Bandung gitu. Nah yang paling ekstrim tuh keputusan pas 2013, karena setiap Lebaran tuh saya nggak pernah ada di rumah cuy. Jadi H-1 H+1 ya? H+1 udah Lebaran. H+1 tuh udah pasti terbang tuh yang pergi. Iya pergi maksudnya. Ikut mudik. Padahal bukan mudik. Pasti naik gunung ya. Udah jadi habit saya itu. Habit kayak kalau Lebaran di rumah tuh. Naon sih? Lebaran paling sesalaman. Yang kendaraan itu membosankan. Ya sampai pernah tuh ke Lebaran di jalan pas malam takbiran tuh di jalan. Karena gara-gara pernah 2011 jadi Lebarannya tuh kita digeser. Sehari pernah itu sekali kejadian. Udah beli tiket kereta kan. Tahu-tahu Lebarannya diundur. Dipura tuh. Harus berangkat atau saya tetap ada tiket Lebaran. Akhirnya berangkat. H-1 tuh. Pas lebarannya. Pas takbiran di jalan. Takbiran jadi di jalan. Terus apa ya yang paling ekstrim kali ya?
Ya yang paling ekstrim tuh. Paling ekstrim tuh sebelum tahu oh ini teh gue teh backpacker, gue teh ini, tapi ada juga pengalaman unik yang itu ada sebelum itu. Jadi waktu mau naik ke Tambora, Tambora tuh kan posisinya di Nusa Tenggara Barat, di belakang Lombok, belakang Pulau Lombok. Nah saya pikir kalau kan sendiri, udah nggak ada teman, beli aja tiket pesawat terjauh dan termurah. Iya. Saya pikir gitu. Iya. Kemana dapat akhirnya setelah nyari-nyari dapatnya ke Kupang. Ke Kupang. Nusa Tenggara Timur. NTT itu ya. NTT. Jauh-jauh di NTB ke NTT. Jauh masih beberapa pulau lagi. Oh ini nih masuk akal, tiketnya masih bisa lah dibeli gitu. Bisa dibelinya harga tapi bisa juga nyampe ke NTB. Ke NTT. Ke NTT ya. Nah akhirnya terbang lah. H+1 terbang sampai Kupang kan. Celingak-celinguk tuh. Solo karir. Mau ngapain? Oh, akhirnya ketemu ada ini, ketemu di Milis dulu bro, bukan di grup. Ada Milis website, website gitu untuk perkumpulan backpacker. Kan. Nemu satu orang, ketemu di situ. Lu mau ngapain ke sini katanya? Ya mau menjelajah, mau jalan-jalan. Di sini tuh nggak ada apa-apa katanya. Masa sih? Kan saya lihat kan Kelimutu di NTT katanya. Terus Danau Kelimutu kan yang 3 warna itu. Terus katanya apalagi dan dusun adat Bena tuh di NTT, Wairebo di NTT. Banyak Labuan Bajo. Iya itu di Pulau Flores. Kalau ini kan Kupang katanya. Oh, beda pulau lagi. Salah ternyata. Terus kemana kalau itu udah tau beda destinasi? Akhirnya kan harus Guys kagok, guys nepi ini. Ya itu ternyata Pulau Flores itu ada di seberangnya. Nah, jadi kalau kita mau langsung ke Pulau Flores itu tiketnya lumayan. Jadi makanya saya ke Kupang dulu. Ya, akhirnya terus gimana nih caranya? Aku tanyakan ke temanku, nanya Tinai itu, dia selebgram juga. Siapa? Tinai. Tinai. Ya. Sekarang udah jadi selebgram travel gitu. Nah. Ya lu dari sini harus kalau mau murah naik kapal pelni. Apa tuh kapal pelni? Kapal pelni itu kapal yang besar. Jadi kamu tahu kapal feri kan? Feri. Nah, feri itu masih kecil. Masih kecil. Nah, kalau pelni ada yang lebih besar lagi. Oh, lebih besar. Ya tahunya saya feri. Indonesia itu negeri kepulauan 17.000 pulau. Kita mungkin yang hidup di Pulau Jawa enggak terlalu kena imbas ini kemudahan transportasi kan. Kalau kita di Pulau Jawa kan serba mudah transportasi. Serba mudah, ya. Di Indonesia Timur tuh enggak gitu. Oh, Indonesia Timur enggak gitu ya? Enggak. Untuk jalan darat pun tidak ada transportasi umum. Oh, ya enggak ada. Enggak ada. Kebanyakan tuh mungkin sewa. Oh, sewa. Sewa kalau ini kan kalau darat tuh. Kalau untuk pulau aja rata-rata terbang. Terbang ya. Harus ini. Dari Kupang ke Pulau Res lumayan tiketnya ya, mahal. Dari Kupang ke Pulau Res namanya Kota Enda itu kalau naik pesawat lumayan mahal. Oh, mahal. Kalau mau naik feri murah, tapi nunggunya 2 minggu. Felni. Anjay. Makanya kan bingung ini. Aduh, bimbang banget. Kan kita backpacker ngerit budget, coy. Harus naik pesawat mahal. Ambigu lah itu. Ambigu. Tapi ya tanpa babi bu ini mah karena risiko ya udah naik pesawat aja saya. Oh jadi nama naik pesawat. Masa naik dua minggu mau nunggu pelni gitu. Nah naik pesawat lah udahlah ke Ende. Nah ke kota Ende itu di situ ada yang nanti tahu kan Danau Kelimutu. Ya Danau Kelimutu. Danau Kelimutu, Danau 3 warna itu pertama kali saya ke sana tuh lihatnya keren banget. Sendiri itu. Dan di sana tuh bandaranya tuh mentok-mentok gitu. Pendek sih ininya tuh si rute ini. Jadi sangat beresiko gitu Mas. Serem tau, serem kayak kalian di Papua kan sering lihat tuh di FYP IG tuh. Bandara-bandara yang terseram katanya. Karena si buat landingnya tuh pendek jaraknya terus langsung tebing gunung gitu. Oh. Ngerti nggak? Nah di sana tuh gitu. Jadi kita kayak datang bandaranya tuh pinggir pantai. Pinggir pantai Tapi si ininya si landasannya tuh pendek. Langsung dengan tebing gunung kayak gitu. Jadi kebayang seremnya gitu. Harus si pilotnya tuh harus benar-benar tok gitu nya. Set nyampe tuh benar-benar berhenti gitu. Nah, ternyata dengan pesawat yang baling-baling kayak gitu di sana tuh umum dipakai transportasi antar kota tuh karena daratnya susah untuk lewat daratnya. Nyampe itu udah di DN nih.
Tadi teh namanya? Ende. Dibalik. Jalan-jalan ban nggak apal. Kidal. Ende. Ke Kalimutu dari situ jalan lagi untuk dicatat ya kalau backpackeran tuh menurut saya jalan-jalan yang dijalani dengan apa namanya overland. Overland tuh kita sikat darat terus. Harus sebisa mungkin kita overland terus menyusuri kota demi kota, daerah demi daerah dengan cara darat. Kenapa saya melakukan perjalanan seperti itu? Biar lebih meresap. Selain kita melihat keindahannya juga, kita juga langsung berinteraksi dengan orang-orang di sana ya, orang-orang di sana, di sana dengan kuliner yang enggak di tempat wisatanya doang. Tradisinya juga, budaya kehidupan mereka juga kita bisa serap. Oh gini beda-beda. Kalau lewat udara kan terame ya. Tahu nyampe terus kalian nyampe ke tempat wisatanya doang gitu. Nggak seru lah, nggak seru. Kalau konsep backpacker tuh buat saya kita tuh langsung berinteraksi sama orang-orang lokal. Jadi enggak langsung nyampe ke destinasi wisata tapi juga menjelajahi. Kesannya lebih tebal kalau naik tebal pesawat. apanya? Kesannya tebal duitnya? Enggak, bukan. Kenangannya lah, kesannya gitu lebih dapat lah istilahnya. Ya. Itu lebih dapat pasti berkesan. Sampai ke akhirnya menyusuri Flores kan. Terus naik ke yang viral juga nih. Sekarang viral di IG Desa Adat Wairebo. Desa Adat Wairebo. Desa Adat Wairebo. Jadi dia tuh desanya berada di puncak gunung. Kita harus trekking ke sana tuh naik gunung 2 jam. Cuman ada 5 rumah di atas tuh, tapi estetik banget. Oke. Desanya tuh bisa lah kalian lihat atau mungkin udah banyak yang tahu. Dilihat di sini ya, Wairebo. Nah di slide ntar dilihat-lihatin kok semua yang diobrolin di slide ya biar tahu. Biar nggak disangka hoax. Bener ya, biar disangka hoax kayak ada slide-nya. Berapa ini? Dari situ ke Labuan Bajo gitu kan. Labuan Bajo tahu? Tahu. Pulau Komodo. Iya tahu. Pulau Komodo. Pertama enak karena banyak juga orang yang travel. Ya yang hit Instagramable itu. Kayaknya bakalan jadi Bali kedua itu. Bali kedua ya menurut saya untuk beberapa tahun ke depan karena cuman aksesnya dulu sulit memang di Pulau Flores tuh akses daratnya cukup effort. Jadi harus sewa mobil pribadi, motor pribadi gitu, nggak ada angkutan umum. Terus harga dulu harga BBM itu fluktuatif tuh di daerahnya, kalau di POM-nya sama, SPBU-nya sama, tapi tergantung jauhnya jarak ya mereka. Tapi SPBU tuh ya sejam datang ini habis. Iya soalnya dibawa ke daerah. Ke daerah. Bawa ke daerah. Jalan lebih mahal. Lebih mahal itu. Ya. Kayak gitu. Labuan Bajo ya udahlah. Pulau Komodo gitu. Pokoknya Indonesia Timur dieksplor ya. Indonesia Timur tahun 2013. 2013 belum banyak lah yang benar-benar di post gitu ya di media tuh belum banyak. Belum. Terus saya juga jadi beberapa kali kan ke sana ke Pulau Komodo. Sesudah yang pertama ketagihan. Ada kedua kali, ketiga kali. Candu aja jadi candu. Itu terdokumentasikan nggak? Ada. Oh ada kalau itu ya ntar lihat ya. Kalau yang nggak terdokumentasikan mungkin yang tadi yang 2006 ke 2010 iya, mungkin. 2006 2010 tuh ada di foto-foto biasa lah kayak foto-foto biasa. Ntar slide-nya dilihat-lihatin ya. Oke. Terus apa ya? Dari situ mau ke ini nyebrang ke gunung Tambora. Tambora. Oh belum ya? Belum. Jadi itu tuh masih sendiri cuy. Yang pertama kali backpackeran. Masih pertama. Nah yang kedua kalinya masih solo ya itu masih solo, mau ke Tambora, naik Tambora gitu. Ketemu temen ada orang dari Jawa Tengah kalau nggak salah di situ. Akhirnya naik Tambora lah sendiri gitu. Setelah itu tinggi juga Tambora berapa tuh? Tambora tuh 2.800 ketinggiannya. Cuman dia yang uniknya tuh Tambora tuh punya kawah terbesar. Oh kawah terbesar. Karena dulunya juga kalau Gunung Tambora tuh emang digadang-gadang gunung terbesar se-Asia gitu. Oh gitu. Korbannya banyak pas meledak tuh. Kalau kita lihat balik ke sejarahnya. Kayak yang kirain Krakatau juga. Itu 2 gunung itu kan paling gede. Oh, Tambora sama Krakatau ya. Bedanya kalau di Tambora tuh dia ada di pemukiman. Dulu di zaman Raja. Pemukiman Raja apa gitu. 40.000 kalau nggak salah. 40.000 kalau nggak salah korbannya. Oh. Di pemukiman ya, beda sama Krakatau kan. Krakatau mah emang gunung jauh dari pemukiman di tengah laut gitu. Kalau Tambora tuh berada di darat. Darat ya.
korbannya juga nggak main-main dulu. Masih zaman kerajaan lah. Kerajaan ya. Kalau cari aja literasinya di nanti. riset itu sejarahnya mah. Dari Tambora kemana lagi tuh? Tambora banyak sih kalau misalkan pokoknya dari Tambora dari NTB ke sampai Bandung lagi. Saya perjalanan darat. Jadi kan otomatis banyak destinasi yang saya dapatkan lagi kayak Lombok. Lombok ya. Lombok itu. Ke Lombok kan banyak pantai-pantai yang bagus juga. Apa sih yang terkenal di Lombok tuh? Yang hits? Pantai. Kalau pantai Gili Trawangan. Oh iya itu Gili Trawangan. Gili Trawangan, Gunungnya Rinjani. Gunungnya Rinjani. Dan kalau kata saya sih destinasi ini buat teman-teman nih yang misalkan nanti udah ngerangkai pengen liburan, kayaknya Lombok juga patut diperhitungkan loh karena di sana tuh alamnya bagus dan komplit. Komplit dari mulai gunungnya bagus, pantainya bagus, pulaunya bagus, mau diving bagus. Terus apalagi ya air terjun banyak. Oh. Kayaknya berkah banget Lombok tuh. Oh gitu. Soalnya pulaunya kecil bro. Iya. Pulaunya kecil tapi komplit. Komplit gitu ya. Dari gunung. Salah satu destinasi dari yang lain yang komplit di situ. Ada semua. Ada semua. Kalau yang di lain-lain pernah ke Bali kan misalkan kemana-mana. Ya Bali. Kalau Bali tuh mungkin karena terlalu turistik ya. Benar. Kalau jadi kalau dulu backpackeran tuh justru menghindari hal-hal yang terlalu komersil dan boleh dikatakan terlalu padat gitu, terlalu padat dengan turis. Jadi kita nyarinya kalau sekarang istilahnya hidden gem. Nah itu hidden gem. Dulu masih banyak lah. Di Lombok itu hidden gem sangat-sangat banyak ya. Banyak banget. Pulau yang indahnya tuh kayak dulu saya pernah diajakin sama teman yang di Lombok nih. Jangan ke Gili aja katanya, ayo ke Lombok Timur. Lombok Timur? Oh yaudah ikut aja. Tahu-taunya diajakin ke pulau yang segede kita berdiri doang. Kayaknya istilahnya segede ruangan ini doang gitu. Oh, 3 ka 4 ya istilahnya mah. Pulau 3 ke 4 ya, jadi kecil gitu. Kecil banget. Itu namanya Gili Kapal, jadi cuma segede kapal doang. Oh segede kapal ya benar-benar. Kita berada di tengah lautan gitu. Tengah lautan tapi pulaunya segede kapal, jadi kan disebut pulau Gili Kapal. Kebayang lah uniknya itu. Unik bisa dan indahnya. Wah itu buat chill saja. Parah lah. Kebayang lah udah kayak kamar ya kan. Terus dulu diajak gak mahal. Dulu tuh cuma naik perahu klotok gitu, cuma urunan naik kapal kecil yang lokal gitu sampai kayaknya kok di sini mau kayaknya bosan lihat pantai bagus deh. Oh ya benar Kalau Bandung banyak ya. Kalau kita di Bandung pakir pantai, Bang. Pakir pantai. Gak punya pantai Bandung. Nyadar nggak orang Bandung nggak punya pantai, nggak punya laut? Nggak punya. Bendungan lah ya. Ya maksudnya kan kalau kalian bilang Pangandaran lain Bandung. Iya itu bukan Bandung bener. Dan dari sini ke Pangandaran harus effort lah. Iya. Pas nyampe itu capek. Loba jelema padat, pasirnya hitam gitu misalnya nggak dapat yang bagus. Di Lombok mah sih ganetnya dengan 15 menit naik motor teh pantai yang bagus. Oh, itu sangat include-nya. Komplit gitu lah. Saya tuh pernah ngukur jarak nih dari Lombok. Jadi dari timur ke barat ke timur, selatan ke utara. Itu kayaknya naik motoran 3 jam tuh nyampe Lombok tuh dari. Oh udah ke Ubeknya. Udah ke inilah. Kayak dulu dari Lombok Timur dari Pantai Pink, misalkan dari Pantai Pink ke selatan ke Kuta Lombok motoran doang. Kalau kita mah kayak kita datang ke satu tempat di kota di Bandung teh yang sehari pun bisa ke Acak gitu lah. Kayak gitu. Tapi nggak sehari tuh karena betah. Benar karena betah. Iya. Makanya itulah rekomendasi buat teman-teman. Rekomendasi ya di Lombok tuh dari mulai pulaunya indah, pegunungannya indah, air terjunnya banyak dan pokoknya menarik lah pokoknya. Selain Bali ya ntar diliatin ya ada perjalanan pas di Lombok ya. Ada. Nah ini selama itu kan hampir udah berapa tahun itu sampai ke Tambora tuh dari pertama gunung 2006. Dari 2006 berarti ke Tambora tuh 2013 berarti 6 tahun 7 tahunan. 6 tahun 7 tahun sampai kebosan naik gunung akhirnya backpackeran dan pantai. Jadi maksudnya aku punya waktu sebulan, jalan aja sebulan kayak yang ke ini, Ban. Kemana? Asia Tenggara. Oh, itu pernah ya ke luar Indonesia ya? Pengen keluar negeri lah. Bukan yang dalam negeri nggak bagus ya, bagus banget Indonesia. Tapi kan penasaran pengen lihat budaya orang lain. Pengen juga lihat wawasan di luar gimana gitu. Dengan budget terbatas. Ini buat teman-teman juga. Ini buat edukasi buat ini ya. Kalau melakukan backpacker ya. Punya waktu panjang. Sampai berapa negara tuh? Sampai 6
6 negara dalam waktu sekitar 45 hari. Sebulan lebih lah ya. Sebulan setengah guys. 45 hari. Sebulan setengah. Kayak naik haji. Kayak naik haji genep 6 negara ya itu. 6 negara. Dari awalnya kemana dulu ya? Dari sini terbang ke Kuala Lumpur terbang dulu. Terbang dulu ya. Dari Kuala Lumpur baru full darat kan. Full darat. Jadi nanti dari Kuala Lumpur naik bis. Sendiri tuh atau sama istri? Udah sama istri? Udah sama pasangan. Udah sama istri ya. Sama istri. Jadi emang setelah menikah ternyata nggak waras. Saya berhasil meracun ya katanya mendoktrinnya dengan akhirnya ada pasangan ya solo karir ting sekarang jadi duet ya. Duet. Mungkin ya bagi beberapa kalangan naik jalan-jalan itu bukan suatu hal yang mewah juga nggak bukan suatu hal yang mahal bagi mereka, tapi kan semua orang bisa punya duit tinggal terbang nyampe ke destinasi. Nah kalau saya tuh sama pasangan tuh mikirnya ya udah kita bikin yang nggak relatif, yang nggak umum. Ya akhirnya darat semua. Dicari serunya pengalaman. Jadi di situ dituntut tuh gimana caranya menjaga emosi, kestabilan emosi, menjaga kesabaran dan mengatur keuangan. Mengatur keuangan, mengatur jadwal kita berangkat jam berapa, istirahat. Bener. Sampai kadang tanggung mau ke penginapan tidur di hotel. Jadi mendevelopment diri sendiri jadi memanage juga waktu kayak gitu. Akhirnya kan nanti berimbas juga ke kehidupan sehari-hari. Iya itu akhirnya sudah berhasil pelajaran melewati ujian itu dan rintangan. Pastilah kan nggak tahu kan ke depan ada apa aja. Jadi rutenya nih mau ke itu dari Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur nanti kita naik bis ke perbatasan Malaysia Thailand. Itu ada di Malaysia Utara di daerah Perlis ke atas lagi namanya Bukit Kayu Hitam. Perbatasan darat nih, turun dulu dari bis tuh dicek dulu satu-satu barang bawaan, paspor kayak kalian di imigrasi bandara aja lah, airport gitu. Buat keamanan guys. Dicap dulu. Nah, masuk ke kota namanya Hatay, ada fotonya. Ntar ya di ini semuanya ada. Kebetulan ini pas ini mah dokumentasinya komplit guys kayaknya. Walaupun cuma foto karena belum ngeh sama yang namanya vlog kan belum musim ya. Ya. Di Hatay itu mayoritas kan kita tahu kalau Thailand tuh mayoritas agamanya Buddha. Tapi di Thailand Selatan ternyata enggak Muslim. Oh Thailand Selatan Muslim tuh semua kan? Peradaban dari selatan guys. Bisa jadi ya. Kan kerajaan Sriwijaya juga sampai ke Kamboja. Ya dari selatan ya itu juga peradaban tuh. Sampai dari sini ke Kamboja. Nah Thailand Selatan mayoritas Muslim sampai ke ini kalau pernah dengar Phuket tuh pantai di Thailand daerah selatan yang terkenal tempat syutingnya film Leonardo DiCaprio itu juga mayoritasnya sama Muslim. Dari Hatay naik kereta lagi ke Bangkok. Tujuan kan Bangkok. Naik keretanya nggak main-main. Bangkok sering dengar. Bangkok Thailand. Hayam kan? Hayam Bangkok oke gitu. Itu familiar lah kalau itu. Ya. Baru tahu juga saya kan Hayam Bangkok tuh identiknya gede. Nah ternyata kenapa kita orang Sunda sering menjustifikasi kalau ya mah Bangkok ya. Ternyata emang di ditu mah cau pepaya, melon, semangka gede pisan. Gede pisan. Disebutnya teh Bangkok pas di Bangkok. Lain di ditu disebut Bangkok, tapi di dia disebutnya jadi Bangkok. Ternyata di ditu mah gede gitu. Bener. Yang kita sering buah-buahan, makanan yang di sini kita lihat kecil-kecil, di ditu mah gede. Kaget saya juga. Oh ya. Durian mah geus pasti. Durian semangka kan biasa di dia segede kilah. Ya. Itu segede kieu. Aslina eta. Harus ke sana lah. Nah, dari Bangkok nih. Di Bangkok tuh muter-muter kan, biasa jalan-jalan ya mah gitu aja lah, city tour gitu nyari tempat wisata. Nah dari Bangkok tuh baru kita mulai petualangan. Oh dari Bangkok ya? Dari Bangkok kita ke Kamboja, Kamboja dengan cara darat sebelum ke Kamboja ke Myanmar dulu. Myanmar. Naik kereta lagi 12 jam lagi ke Thailand Utara. Terus melewati perbatasan lagi ke Myanmar. Adalah foto-fotonya sambil di ini aja ya. Sambil ini nanti di slide dari urutannya. Nah, yang paling ada beberapa perbatasan darat yang ternyata ini Ban. Iya. Sedikit
menyeramkan tuh apa ya, spooky atau tapi spooky dalam tanda kutip kita takut scam tuh takut dikelabui oleh yang namanya navigator. ini ya. Bukan navigator, jadi ada penipu-penipu transportasi gitu. Penipu transportasi. Dan orang jahat lah, takut orang jahat. Begal istilah namanya. Begal, bener begal kan. Kayak begal mah langsung kriminal. Kalau ini mah kayak kita ditipu sama tukang angkot. Jauh lah kemana kan, supaya ini budgetnya juga keluarnya lebih banyak. Gitu. Nah, salah satu yang paling sepi, perbatasan yang paling sepi yang saya kunjungi itu adalah dari Thailand Utara ke Laos, negara Laos. Laos apa kan? Laos apa? Lagi masak. Nah, bumbu masak. Bumbu masak nu bodas teh nya sama hejonya. Laos lah aja. Laos ya. Eta teh dari Thailand Utara. Thailand Utara. Tapi pernah dengar kan Laos bener? Pernah. Nah, suka sepak bola, kalau tahu sepak bola lah Laos, sering sama Persib. Dari Laos kan ceritanya dari Thailand masuk ke Laos, perbatasan darat, imigrasi biasa. Sepi pisan, Bang. Oh, sepi banget. Enggak sampai Silent Hill kan ya? Silent Hill. Itu buat healing. Taunya masuk ke Laos suasananya kayak apa ya, kalau di sini kayak Cidaun meren. Oh, Cidaun. Cidaun 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu benar-benar mun kedinya teh emang bener hening we. Hening kayak gitulah. Mau naik bis pun ke terminal katanya. Nyampe terminal ada terminal fotonya. Enggak ada orang terminal tuh. Terminal orang berarti. Bisa belasan. Oh, belasan ya. Itu terminal terbesar tapi nggak ada orang. Oh. Ternyata itu tuh memang terpelosok banget. Jalur aja orang lokal juga jarang yang ke situ. Kita juga ternyata mau ke kota besarnya dari kota Laos itu memerlukan naik angkutan umum sepanjang 20 jam. Dengan jalan yang berkelok-kelok berliku-liku. Ini saya pernah ke Sumatera Barat. Siga di Sumatera Barat dari Kerinci turun mau ke Padang. Kayak mau gini. Ke Padang, naik Gunung Maredan gak pasti di Padang. Ada itu di Padang. Waktu dulu pernah sih ke Pekanbaru, ada dari Pekanbaru keluar. Saya lewati gunung itu transportasinya. Nah, ya bener itu teh. Bener. Iya memang. Beneran kayak gitu ke gunung. Jadi ini gimana jadi ke gunung ya? Tahu-tahu ada di apa? Ya pelabuhan gitu lah. Pelabuhan. Kayak gitu. Nah, memang Sumatera itu ya. Kalau kita ukur juga Jawa atau Pulau Jawa cuman sepertiganya Pulau Sumatera loh. Dan Iban kan sering juga kalau misalkan destinasi intermezzo dulu ya dari Bandung mau ke Jogja, kita melewati banyak kota besar. Kayak Tasik, Garut, gitu kan dekat-dekat. Di Sumatera mah henteu. Jauhnya. Di Lampung mereka Palembang. Bener eta ke Padang oke jauh. Dari Palembang mau ke Padang, jauh Palembang ke Padang. Saya pernah oke eta bener pengalaman yang benar-benar eta dari Riau saya ke Bengkalis Riau. Nah dari Riau tuh saya balik mau ke Bandung tuh naik travel tapi jalan itu ke gunung kan nggak udah. Ya harus sampai ngelewatin Istana Siak gitu lah. Istana Siak dulu langsung ke Gunung Maredan. Oh edan jika off-road aja itu seperti itu ya mungkin ya gambarannya. Ya itulah infrastruktur di selain Pulau Jawa tuh memang selalu terkesampingkan kalau menurut saya. Ditambah dengan pulaunya yang luas. Tapi infrastrukturnya kurang ya emang benar. Untuk pulau lain tuh. Jalurnya belum belum dibenahi istilahnya. Belum. Kayak Lampung Palembang aja. Dulu mah 20 jam, sekarang mah ada tol. Ya ada tol ya kayak gitu. Nah itu pas udah kelos ke kota itunya? Dari situ ke kota besarnya. Saya kira kota besarnya tuh mau rame, ternyata namanya Vientiane nama kotanya. Vientiane. Ternyata sepi. Itu tuh kota besarnya. Kayak apa ya? Soreang rame. Oh namanya Vintin. Lain Bintin. Vientiane. Oh Bintin. Alah Bintin atau bukan tinggal merek sampo-nya saya tinggal. Oh, kudu Mayer. Diiklankeun kurangnya eta. Udah dari situ kemana? Dari situ tuh ada jadi yang unik di daerah situ tuh ada namanya segitiga Bermuda. Oh bukan. Bahaya langsung leungit atau The Golden Triangle. Jadi si sungai Mekong itu, yang sungai terbesar se-Asia Tenggara apa se-Asia gitu. Terpanjang. Nah, itu ada pertemuan Mekong. Pertemuan 3 negara itu. Jadi si sungainya itu ada sungai perbatasan Mekong. Tapi ada di 3 negara. Jadi uniknya Laos, Myanmar sama Thailand. Namanya Mekong ya. Golden Triangle. Golden Triangle. Kalau nggak salah di situ banyak daerah terlarang. Oh, daerah terlarang itu maksudnya? Karena nggak tahu ya di sana kan isu-isu yang
saya baca gitu banyak apa perkebunan apa sih yang nggak buat bahan baku narkoba kayak gitulah. Makanya pokoknya jangan mungkin ganja. Bukan apa? Tahu lah pokoknya mah. Oke lah, dipotokeun kurang. ada itu. Ada museumnya soalnya, museum narkoba. Museum narkoba. Oh, anjir bahaya pisan. Emang itu kartel semua kayaknya. Berarti itu emang perbatasan teh buat dagangnya jadi bahan bakunya dari situ kayaknya. Dari situ ya. Pas pisan deh di perbatasannya. Cocok kan buat harus berdagang. Berdagang ieu teh kan pasar gelap. Gitu pasar gelap. Dari poek pasar teh lompatannya mafia teh gitu. Kayak gitu ya. Itu namanya Mekong ya. Golden Triangle. Dari Laos pergi ke Kamboja. Nah, perbatasan Kamboja ini rada serem. Asa sararam tadi serem, enak serem deh. Karena kan perbatasannya darat. Oh benar-benar lewat darat ya. Memang perbatasan dari negara-negara yang baru berkembang mungkin. Pasti menyeramkan. Itu can kaberesan ulah dia. Nah, kalau perbatasan Kamboja itu ada yang namanya Ground Zero. Ground Zero. Itu lawless. Lawless. Tidak ada hukum di situ. Jadi kalau kamu ada apa-apa di situ, udah mati. Katanya ya. Soalnya gini, jadi kamu keluar dari Thailand. Keluar Thailand nih, imigrasi Thailand. Nah, ada Ground Zero itu. Ground Zero itu tuh suasananya kasino semua. Anjir. Kasino serius gede-gede kayak hotel-hotel gitu. Lain kasino itunya pelawak. Kurang rada. Sebenarnya yang nyanyi baju merah jangan sampai lolos teh. Bukan, kalian kalau googling lah di situ banyak kasino-kasino yang gede buat orang-orang bertaruh gitu, judi gitu kayak gitu di situ. Nah, itu tuh Ground Zero tuh sebelum kita masuk ke imigrasi Kamboja ya sangat-sangat banyak scam, banyak penipu yang bisa saja. Bisa itu bisa dipastikan yang bikin aplikasi judi yang depo tuh di situ pusatnya bukan? Slot itu bisa jadi inspirasinya dari situ. Aja. Inspirasi dari situ. Tapi emang kayak yang Hong Kong kayak yang Hong Kong gitu, cuma bedanya kalau Hong Kong kan ramai gitu. Itu mah silent killer. Silent killer. Bangunannya bagus-bagus, mewah-mewah. Tapi gitu Ground Zero. Terus aku juga di kena scam tuh. Jadi naik dari kita sewa taksi. Taksi gelap ya. Taksi gelap tuh mau di orang omplengan. Omplengan. Coba itu mah sedan. Mau ke kota ini Phnom Penh kata aku. Ke kota terdekat dari perbatasan Kamboja ya. Oke, sekian $. Jadi yang uniknya di Kamboja bayarnya dolar USD. Wah, uang mata uangnya. US dollar ya? US dollar. Gaya. Keren aja. Asup ke ATM ya. Ambil $100. Keluarnya hiji. Anjir 1,5 juta. Keluarnya selembar. Ya Allah. Tewa pulangan berarti. Pas-pasan asli USD. Iya USD. Itu gimana ngembaliannya tapi pakai duit mereka? Ada ya, enggak dolar juga USD. Cuman ada mata uang mereka itu namanya real. Tapi di sana tuh mungkin cuman dipakai di daerah di pelosok-pelosok aja di desa-desa. Karena kalau di kota tuh udah USD semua. Wow. Heran saya kenapa USD? Kayaknya itu jadi kota di sana udah dibeli sama aset pemerintahan Amerika. Jadi apa namanya teh? BUMN. Nah lah pokoknya pemerintahan gitu lah. Kayak Laos emang banyak bala bantuan dari Cina. Namanya teh berarti apa ya? Anak negara. Anak negara. Lupa lah. Ada istilahnya. Bisnis lah itu mah. Ke bisnisnya. Nah di Kamboja yang unik kan ada tempat syutingnya. Kok lupa lagi? Ada film terkenal yang syuting di situ kayak Candi Borobudur gitu ya. Tapi 4 kali lebih besar dari Candi Borobudur. Angkor Wat namanya. Angkor Wat. Lain Angkot Warnya. Lain Angkot War mah eta mah ugal-ugalan. Angkor Wat teman-teman. Jadi uniknya itu 4 kali lebih besar dari kebayang kan Borobudur wae gede. Borobudur wae gede komo ieu boro-boro gitu. Boro-boro. Berarti ada kesinambungan Ban dari apa yang sejarah Pulau Jawa sama negara-negara lainnya. Peradaban berasal dari selatan, Bro. Berasal dari Soreang dulu. Dari Cidaun. Oke-nya dari Candi Borobudur itu nyambung ke Angkor Wat itu. Ya bisa jadi. Karena kan sejarah sama-sama candi soalnya. Sama dulur keneh. Kayak Sandi Pasben dulu. Kok jadi ke sana? Sandi Nayawan. Ya kayak dari baju adat juga kan kurang lebih sama. Hampir sama ya. Ada Mirip-mirip lah ada mirip-miripnya.
Terus kalau dari genetika ya, kalau Iya, genetika Kamboja tuh kok kayak orang di Pulau Jawa, tapi kalau Thailand itu putih-putih kayak Cina gitu. Saya juga belum nemu sih. Ambon kan putih-putih juga Ambon tuh. Putih-putih melati. Apa? Ambon? Kulitnya. Kok Ambon? Apa? Apa? Yang putih dekat Lampung itu tuh. Palembang. Palembang enggak putih ya. Ambon putih. Bukan Ambon, satu lagi yang putih benar-benar satu lagi. Cau Ambon. Ya itulah pokoknya mah. Ada di Manado. Indonesia. Nah, itu Manado. Manado yang agak putih-putih agak Chinese gitulah. Manado yang ada makan tikus gitu, makan ular. Kamboja itu udah biasa. Wah, udah makanan umum. Anjay. Pernah nyobain enggak? Serem. Itu tips juga nih. Kalau misalkan di negara-negara ASEAN gitu, kan ada banyaknya non muslim. Berarti untuk makanan kita harus pilih-pilih, cari restoran yang halal gitu ya. Karena kalau yang pinggir-pinggir jalan itu kan misalkan ada ayam, chicken, ada pork, babi itu. Meskipun kita pilih ayam ya tetap aja menggorengnya kan di satu wajan yang sama. Kecuali bawa katel sendiri. Iya, bawa katel sendiri digendong kan dan mereka rantah. Selipkeun katel intinya. Jadi the most powerful low budgeting backpacker. Benar sama saya masak sendiri aja. Nah, udah dari situ gimana tuh? Dari situ dari Kamboja ya ke Vietnam. Ke Vietnam ada ini juga apa namanya? Di Vietnam tuh yang unik kan bekas ini perang Rambo dan tentara Vietnam. Nggak ada satu wisata sejarah namanya Cuci Tunnel. Jadi gua-gua yang di dalam tanah yang dulunya dipakai buat bersembunyi perang sama Amerika. Itu serem karena ada bikin patung-patungnya yang manusia juga, terus emang lokasinya yang aslinya gitu, jadi kita wisatanya masuk ke dalam tanah gitu, ke gua gitu. Gua dalam tanah, ruang bawang tanah, ruang dalam gua tanah. Saya apa nama? Karena di ongkosnya ke gua ongkos. Terus yang Vietnam tuh lebih sama kayak Thailand sih, kalau orang-orangnya kan kayak gitu, sama makanannya juga, tapi lebih nyaman di Thailand. Kalau nyaman di Thailand. Karena di Vietnam saya dijamret. Oh gitu. Dijamret waktu agak barbar, masih agak barbar. Barbar mungkin. Bukan ini ke negaranya tapi orangnya kan emang ini juga kan ajasnya ini ya komunis. Oh ya benar. Negaranya negara komunis. Tapi bukan menggeneralisasi komunisnya. Emang itu nggak terbiasa aja sama turis, mungkin dianggapnya bukan aset, padahal turis kan aset buat mereka, buat negara-negara tersebut. Belum nyampe mungkin edukasinya. Belum nyampe. Harus sekolah agama lagi. Sekolah agama pesantren, orang di pesantren kan itu. Ya pokoknya itu. Nah, nyampe Vietnam tuh balik lagi saya ke Thailand. Gila, udah berapa negara balik lagi ke Thailand kan? Jarang, udah 6 kan? Negara ke-6 Vietnam. Udah ke-6 dari Myanmar udah. Nah, negara tapi tetap balik lagi karena pulangnya saya dari Thailand, dari Bangkok. Pulang naik pesawatnya. Kan pesawat murahnya cuma dapat dari Bangkok. Itu udah saya pemburu tiket murah. Banyak balik ke Bangkok. Zaman Harita mah mau ceritain yang unik. Apa tuh? Dari sini ke Kuala Lumpur saya dapat tiket harga 90.000. Pesawat naon eta? 80.000 bisa nepi ke negara lain. Diskon Bang, itu tuh dapat diskon atau emang harganya emang segitu? Diskon. Oh diskon. Jadi kita nyari diskon yang murah-murah. Saya mah untuk backpackeran memang rajin banget nyari, kayak ke Bali juga paling dapat 100.000 gitu. Nah itu tipsnya gimana tuh? Ya dulu mah selain poin akun kita, tapi kita juga harus rajin nyari ini ya, browsing gitu. Diskonan. Nah dari Thailand langsung pulang gitu. Sesudah keliling Asia Tenggara baru Indonesia Timur, keliling lagi sama istri selama 30 hari. Yang waktu itu sendirian? Enggak, yang tadi kan sendirian. Iya. Sudah pernah tuh. Nah, saya bukan repeat tapi kan mendoktrin pasangan kan. Iya. Nah, saya ajak pasangannya untuk keliling lagi. Tapi rutenya masih sama? Lebih karena sampai ke Sulawesi juga. Oh itu mah tadi mah nggak nyampe Sulawesi kan? Tadi nggak nyampe. Nggak nyampe sampai Tambora Unggulnya tadi. Jadi sama istri darat juga, full darat dari Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores sampai pindah Sulawesi. Sulawesi itu dari mana ke Sulawesinya? Dari Labuan Bajo. Labuan Bajo? Jadi dari Labuan Bajo kan misalkan NTB kalian ya, NTT udah timur. Kalian kalau mau ke Pulau Komodo tuh dari Labuan Bajo tuh mau sekalian backpacker lagi ke Sulawesi bisa naik kapal Pelni lagi. Bentar kok. Berapa? 30 jam. Anjay. Sampai lebih guys. Itu kan jauh. Jauh terus
nyampe ke Makassar. Dari Makassar lanjut ada yang namanya di Makassar tuh Ramang-Ramang, itu mulai viral juga di Instagram tuh, kalian cari Ramang-Ramang. Jadi ternyata Ramang-Ramang itu batuan kars, pegunungan kars terbesar kedua setelah di Kars itu maksudnya apa ya? Kars tuh gunung-gunung yang batu gitu, kayak di Guangzhou. Oh pantasan batu Kars tuh ada batunya ya, mungkin dari situ kan. Tapi yang terbesar kedua di dunia ternyata ada di Indonesia, di Ramang-Ramang. Ramang-Ramang. Di Sulawesi. Yang batu putih gitu ya? Batu-batu yang kayak halu-halu. Oh, ya kalian ceklah Hanoi gitu. Hanoi juga ada, di Vietnam juga Hanoi ada. Nah, dari situ lanjut lagi ke ini, saya mau lanjut gak sama istri tuh? Udah sebulan kan? Sebulan. Yaudah kita ke Toraja. Oh, Toraja. Perjalanan darat lagi. Itu lumayan menyeramkan, Torajanya banyak mayat-mayat bergelantungan gitu. Bener. Kan? Tadinya kan mau berwisata tuh yang happy-happy. Ini bergelantungan. Spooky. Itu emang menemukan. Nah emang gitu kan banyak suasananya. Kebetulan pas kesana dapat juga ini pas upacara untuk kematian kayak gitu. Tapi kalau yang adakan jenazahnya dihidupin lagi nggak sempat. Karena itu mau berapa tahun sekali gitu. Oh iya benar. Cobain deh ke Toraja biar tahu kalau Indonesia tuh banyak banget budayanya. Kalau saya ukur ya, perbandingkan gitu, Asia Tenggara, budaya Asia Tenggara, keindahan Asia Tenggara negara lain maksudnya dengan satu negara Indonesia aja, kita tuh lebih banyak. Oh, lebih luas kan? Lebih luas dari segi budaya. Ya. Dari segi destinasi yang bagus. Destinasinya yang bagus, makanya saya tadi di off record tanya kenapa nggak tertarik ke Eropa? Nah, saya kan udah bilang kalau misalkan berkali-kali ya pengalaman saya itu bukan apa-apa dibanding anak-anak sekarang, apalagi tiba-tiba healing. Mereka pergi ke Eropa. Ya seperti itu. Tapi kalau Eropa mah bukan yang nggak mau, tapi mungkin di urutan keberapa di ini saya mah di list bucket list saya mah soalnya destinasi listnya. Lebih tertarik ke hal-hal yang berbau ini alam, dan terlebih yang belum kota besar, dia nggak kota besar aja lah, nggak kota-kota besar, lebih seneng ke yang ada alamnya gitu. Menjajaki pegunungan yang belum dikenali orang juga itu menjadi menarik ya. Bener, kayak di Bandung nih jangan jauh-jauh. Di Bandung ini lobakan nih. Banyak gunung. Sampai kemarin-kemarin saya nyobain jadi konten kreator alam. Bener, nyobain. Awalnya nyuksuk. Di mana itu? Di Gunung Tambak Ruyung. Cedera jatuh dari jurang, kena cadas di sana. Cedera jatuh dari jurang, kena cadas di sana. Badan saya habis merah-merah, kena cadas. 2 orang teman saya masih di atas. Mam, mahanya? Urang geus beak tenaga Iya teu mungkin pisan ka luhur. Urang mana? Di mana, daerah mana? Di Ciwidey sebenarnya. Ciwidey Tambak Ruyung juga. Kebetulan gunungnya belum viral, jangan viral lah. Ternyata lumayan dari trek dan juga geum gitu ya. Dan saya juga mungkin udah saking lamanya gak naik gunung tuh. Rada iya deh. Nyobain lagi nyuksruk bro. Gitulah. Banyak uniknya itu. Kalau saya lebih ke backpacker yang overland aja, yang melewati darat. Nah itu misalkan di Bandung nih. Di Bandung kira-kira pernah riset nggak ada berapa titik itu gunung yang belum di ini? Bandung kalau yang kecil-kecil banyak ya. Kalau kayak Burangrang, Manglayang, Tambak Ruyung, Gunung Singa, ya udah sih, tinggal yang kecil-kecilnya aja. Nah ini buat pendaki pemula nih, misalkan emang harus dari yang
Boleh. Yang penting kalian tuh harus proper dengan alat-alat pendakian karena itu tuh nggak boleh disepelekan ya, karena itu menyangkut keselamatan kita. Kita nggak akan tahu kalau misalkan cuaca bakalan berubah drastis gitu. Perlu di gunung. Juga check up medis, iya kurang tepit atau. Bener, karena di beberapa gunung juga simaksinya mengharuskan kita punya surat sehat dari. Bisa ada tiba-tiba kan dia berani naik, ternyata dia nggak kuat hipotermia kayak gitu. Bener, ternyata nggak kuat dengan ingatan mantan. Nah itu yang paling bahaya pas udah mau nyampe puncak, ingat mantan balik lagi, nah itu paling bahaya. Tapi bro, ngobrolin Bandung, Gunung Bandung, kan ada isu tentang jalan tolnya, sadar kawasan. Jadi ada batasan-batasan juga ya untuk kalian penikmat alam. Wisata yang tadi diomongin wisata cagar cagar alam. Jadi antara cagar alam dengan taman wisata alam itu ada beberapa kawasan yang memang tidak bisa kita masuki secara orang umum gitu, karena itu merupakan kawasan observasi atau apapun lah itu. Kita harus menghargai hal seperti itu. Kita juga harus tahu batasan-batasannya gitu, jangan sampai kita tuh tadinya mau mencintai alam jadi merusak alam. Nah, gitu. Jadi merusak alam. Dari situ juga kenapa saya membuat sebuah lagu. Oh ya, jadi ini Jube juga bikin lagu ya. Tuan Jube juga bikin lagu. Kebetulan pengen merefleksikan apa yang saya rasa aja gitu ya. Jadi kita bepergian ke satu destinasi, ke gunung, ke apapun itu, cukuplah dengan meninggalkan telapak jejak saja, jangan sampai kita membuang sampah atau sampai ya kayak tadi ada batasan-batasan yang kita harus sesuai dengan rule yang ada di gunung itulah. Benar. Rule-nya harus kita hormati ya. Harus hormati karena jangan karena gua pendaki, ini kan gua belum. Jadi gua pengen tahu dilabrak teh kayak gitu. Karena sempat kejadian juga ada beberapa selebgram yang masuk ke hanya buat konten. Hanya untuk konten. Bahaya itu guys. Takutnya mungkin kalau seseorang yang orang biasa-biasa itu nggak berefek besar, tapi kalau misalkan apalagi selebgram ya. Takutnya ditiru juga. Seakan-akan hal itu tuh wajar. Padahal kan itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya itu batasannya. Nah ini setelah berapa tahun ya? 11 tahun mungkin ya. Lalu kepikiran gua satuin aja sama profesi gua main musik juga ya udah gua bikin album. Itu mini album atau single? Baru single. Oh baru single ya? Single. Nama judulnya Jejak Jube juga ya? Namanya Jejak Jube. Jube aja sih. Jube ya? Jube. Cuma ininya apa judul lagunya maksudnya? Tinggalkan hanya jejak. Oh tinggalkan hanya jejak tuh. Jangan tinggalin sampah dan hal-hal yang inilah ya yang melanggar dan membuat rusaknya. Nah nanti ntar saya slidein juga videonya di lirik-lirik yang tertentu. Karena sebenarnya kita yang butuh alam tuh nggak butuh kita. Benar. Nggak kita datang ke satu tempat pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa alam. Cuma manusia mah cuma ngebantu untuk mengelola dengan baik ya. Benar. Kalau kita tidak mengelolanya dengan baik kan banyak juga ya beberapa cagar ini buat wisata cagar tapi dijadiin wisata kan. Ya. Jadi hancur tatanan ininya ya. Benar. Kayak ini aja paling mata rantai ininya ya yang itu jadinya hancur. Tapi nggak bakalan kuat lama sih yang itu. Karena alam juga menjawab, guys, seperti itu. Nah, mungkin itu ya dari tadi tuh 6 negara ya? 6 negara. Kalau di Indonesianya Indonesia Timur, hampir berapa titik tuh di Indonesia tuh? Udah berapa pulau ya? Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores sama Sulawesi. Berarti 6 pulau destinasinya dengan ada 30 lebih kayaknya ya. Ya kalau destinasinya banyak sih berarti kan kita ke pantai, ke gunung, ke tempat. Waduh, mantap ini waktunya benar-benar gak kepikir waktunya Itu paling lama hampir berapa bulan? Sebulan setengah dari semua itu. Ya. Nggak ada yang lebih lama gitu. Pengennya tapi duit habis. Kembali ke budgeting guys. Kan udah low budget habis lagi. Tapi buat teman-teman cobain lah anak-anak muda yang emang waktu itu memang seumuran saya jadi mikirnya instan gitu. Karena kalau saya pikir gini dulu selalu pengen berangkat terus tuh di saat saya mempunyai uang mungkin finansial yang kuat, waktu yang banyak, mungkin fisik ini tidak akan bisa menunjang. Nah iya benar, di usia yang udah kita
istilahnya udah lanjut. Udah mapan, bukan lanjut, udah mapan misalkan ya. Udah mapan. Pokoknya ada 3 aspek itu. Finansial, waktu, dan energi fisik. Kalau misalkan salah satunya pincang, kalian tidak akan bisa menikmati hal tersebut gitu. Misalkan nih, waktunya ada, uangnya ada, fisiknya nggak ada. Fisik ada, uangnya ada, waktu nggak ada. Itu banyak kejadian kan? Banyak kejadian ya, mungkin masih umur 20 sampai 30 mah gas, guys. Nah, di umur 20-an mah masih energi itu meluap, nggak ada pikiran. Sampai 40 juga masih ngegasnya. Insya Allah ya. Ya, balik lagi sih ke semangatnya. Kalau misalkan emang mau menjelajahi keindahan alam Indonesia, pasti kalian ini. Nah, mudah-mudahan ini ya, kemarin tadi tuh backpackeran ke Mekah terwujud. Ke Mekah mudah-mudahan unik lah. Ini sedikit tips juga. Ya kan bukan tips sih, ini kayak share berbagi. Pengen siapa yang nggak mau gitu ya ke Mekah. Tapi kalau saya pikir kalau harus daftar, nunggu belasan tahun, puluhan tahun, atau harus punya uang besar, nanti lagi ya. Jadi cari kelamaan. Cari jalur sendiri. Ya, cari jalur sendiri. Apakah dengan mencari visa dari negara lain atau kita pergi sendiri ke sana? Karena kalau kendalanya tuh yang susah tuh selain visa haji yang didapetin, ada juga yang namanya apa tadi aku bilang tuh ya? Tar gitu ya. Bukan, yang kayak travel buat kita boleh mengikuti ibadah hajinya di sananya udah. Ya. Lupa deh. Lupa itu. Ada itunya, ada 2 aspek. Tapi kemarin-kemarin ada yang pakai sepeda katanya di sana. Yang kalau dari Jawa ya, Jawa Timur di sana. Ke Mekah. Ke Mekah. Ada dari Jawa Timur itu kan dengan tekad yang sangat kuat. Bener, berapa hari dia juga. Kalau yang dari Bandung ada juga yang sepedaan ke Eropa apa kemana. Sekarang udah banyak lah aksesnya. Udah banyak. Mudah-mudahan medianya sih udah banyak ya. Mudah-mudahan terdokumentasikan dengan baik. Jadi benar-benar kesannya nggak bisa. Wah, berkesan banget lah. Jangan kayak saya, dokumentasinya waktu itu asal-asalan. Asal-asalan, sayang ya. Nah ini tipsnya buat yang sekarang benar-benar menyukai sebuah petualangan atau apapun itu, dokumentasi itu penting guys. Dokumentasi penting. Artefak. Sebuah Jadi nanti kelihatan gitu waktu ngambil keputusan bodohnya tuh. Benar. Di waktu gua bodoh tapi gua bisa nyampe ke sini ya. Konyol istilahnya, konyolnya. Konyol. Sebenarnya mah konyol tapi mengagumkan di suatu saat nanti. Evaluasi lagi. Bisa diseringkan ke orang lain gitu yang belum pernah, kan itu bisa jadi edukasi ya. Edukasi. Nah, oke. Ini Jejak Jube bisa didengerin di mana nih? Yang tinggalkan Hanya Jejak di digital musik platform semua hampir ada ya, Spotify dan teman-temannya. Jube aja ya. Jube aja pakai Z. Hanya tinggalkan jejak. Oke, guys. Nanti Instagram Jube saya sematkan di sini. Kalau buat yang mau tanya rute apa gitu, bisa di komen aja paling ya. Iya, komen aja kalau mau tanya rute backpackeran. Sama mudah-mudahan bisa membantu gitu. Sama itinerary. Itu benar. Itinerary ya. Oke, segitu dulu mungkin ya guys. Nah, soalnya waktu ini juga mau kemana ini, mau bikin apa gitu. Ke Mekah. Ya. Ada acara lagi nih. Ya makasih juga untuk Tuan Jubenya. Tuan Iban. Tuan Jube. Nggak mau Tuan Iban dulu. Pokoknya ini bisa berlanjut. Ini baru part 1 ya, belum tamat kan itu kan perjalanan ke gunungnya. Perjalanan ke gunung ini lagi menata dulu situasi sekarang supaya lebih enak gitu. Pengennya explore lagi kan, pengen berpetualang lagi gitu di umur yang segini tuh, nggak mau kalah sama yang muda. Benar, tambah dokumentasinya agak dikonsep lagi. Tambah emang passionnya aja di situ, Ban. Passionnya di situ aja ya. Passionnya nggak jauh dari naik gunung sama musik. Naik gunung sama explore. Usaha lain apa tuh biasa? Usahanya berniaga. Ya, adalah. Bikin t-shirt kan kemarin bikin t-shirt. Ya t-shirt sama baju-baju replika ini. Replika Nirvana ya, Kurt Cobain ya. Bisa disebut apa itu teh? Bukan bootleg ini, soalnya aku mau yang ini Ban, ya bukan nge-bootleg tapi kayak Kurt Cobain pernah pakai motif anu. Oh ya. Di motifnya aja kayak sweaternya pernah pakai sweater kayak gitu dia bikin juga gitu. Itu bisa dapat juga ya, Bang. Kan mikir ya. Mikir gimana caranya dapat duit supaya bisa jalan-jalan lagi. Nah, itu benar ya, usahanya. Kepresur Usahanya di situ guys, di konveksian. Karena ini nggak bisa kerja formal juga, Ban. Kan tadi aku mah drop out, Ban. Sekolah juga. Pokoknya kayaknya
hal-hal yang terstruktur itu membosankan. Bisa kurang dibilang lebih saya seperti itu. menyetujui. Soalnya kan di jalur indie juga, di musiknya juga. Nah, seperti itu. Kayak usaha juga ternyata banyak jalan ketika kamu tidak punya Tidak memikirkan retail atau apapun ya. Iya, benar. Namanya tanda kutip harus akademis, akademis, bidang akademis ya. Mungkin kamu tidak nyaman di bidang akademis saat muda atau lebih punya kesempatan lain. Ternyata hidup nggak semenakutkan itu. Jadi jangan terlalu dipikiran guys. Let it follow aja ya. Let it flow. Jadi jangan dipikirkan. Yang penting jangan ngedrop. Jangan ngedrop. Yang penting mah semangat. Lalu ada di jalur positif. Udah. Asah skill. Nambah upgrade. Semua jadi ahlinya. Nah, ya segitu. Segitu. Nah pesan terakhir buat teman-teman pendaki atau ada quote itu selama jadi mendapatkan quote gitu. Kan barusan udah. Quote-nya apa ya? Ya. Nggak ada. Oh nggak ada. Quotes-nya ada di lagu Hanya Tinggalkan Jejak aja ya, itu. Oke ya. Ada rencana terdekat? Rencana terdekat? Ya ini untuk mengedokumentasikan beberapa perjalanan ke gunung-gunung yang Bandung aja ini yang oh bener, selatan ya? Kamu di selatan nih? Selatan banyak. Maksudnya gini, menyesuaikan dengan kondisi waktu sekarang tuh berarti yang dekat-dekat Ban. Deket-deket aja ya, deket-deket dulu ya. Deket-deket, karena keindahan tuh ternyata nggak yang jauh juga ya. Yang deket juga banyak. Kelewat malah Ban. Kelewat malahnya. Dulu nggak di Bandung langsung kemana gitu. Ternyata ya. Bandung ada ini. Ada ini. Ada itu. Malahan sekarang yang lagi hit ada di sini. Gunung apa? Puput. Puntang itu Nagara. Oh itu. Eta. Sering saya ke atasnya tuh ke puncaknya ini puncak Mega ya. Oke, segitu dulu mungkin ya ini guys. Teman-teman jangan lupa eksplor alam dan tetap menjaga kelestariannya. Benar. Saya nanti culik Iban juga. Rek ngetes sih kuat naik gunung. Oke, siap. Ditunggu juga ya buat ini yang mau endorse boleh nih. Jadi brand ambassador ya. Amin. Jejak petualang siga gitulah istilahnya. Endorse kita collab sesuatu untuk menjejaki beberapa gunung dan kita dokumentasikan secara baik. Bisa-bisa jadi gunung aja sih. Gunung destinasi apa gitu. Destinasi apa ya? Jalan-jalan pokoknya namanya ya. Pokoknya mah bisa sampai dibikin buku itu lebih menarik. Mudah-mudahan bisa bikin buku. Amin. Bisa bikin buku ya. Amin ya didoain. Minta bantuan teman-teman dulu. Oke. Minta bantuan Iban juga dan dukungan dari yang lain. Dari yang lain. Oke, siap. Sukses terus Bang Jubei. Sukses juga dengan podcastnya Bandung Selatan Berisik. Makin asik. Orang-orang emang Sorry. ke ini ke terapi Bandung Berisik. Enggak Bandung Berisik, Bandung Selatan, Bang. Tadi saya mau bilang tuh. Bandung Selatan Berisik. Oke, siap. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Bandung itu jadi kabawakan orang. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Bye. Bye.